Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini, saya akan bercerita kepada teman-teman atau berbagi pengalaman kepada teman-teman terkait hal-hal apa saja yang teman-teman harus pahami ketika nantinya teman-teman baru pertama kali akan mengikuti tes CPNS. Namun, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah memberikan like, positif komen, share, dan juga subscribe-nya buat channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe-nya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan masukannya agar channel ini bisa semakin baik ke depannya. Dan karena saya juga masih termasuk baru, maka memang saya harus banyak belajar. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan saran dan juga masukannya untuk channel ini. Buat teman-teman yang lainnya, ditunggu untuk saran dan masukannya ya. Jadi hal-hal apa saja yang teman-teman harus pahami ketika nanti teman-teman baru pertama kali akan mengikuti tes CPNS. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman harus pahami. Biasanya terkait dengan tahapan seleksi, kemudian bagaimana komposisi soalnya, kemudian juga dengan sistem penilaiannya seperti apa, dan yang terakhir, ini juga yang menjadi request dari salah seorang teman yang kemarin memberikan komentarnya di salah satu video saya, yang mana meminta untuk diceritakan bagaimana sih suasana pada saat pelaksanaan tes CPNS. Oke, jadi akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama untuk tahapan seleksi. Jadi untuk tahapan seleksi tes CPNS ini sendiri terdiri dari 4 tahapan ya teman-teman. Yang pertama yaitu tahap seleksi administrasi atau pemberkasan tahap awal pada saat teman-teman nantinya akan mendaftar untuk mengikuti tes CPNS. Kemudian yang kedua adalah tes seleksi kompetensi dasar atau SKD. Yang mana SKD ini nanti juga terdiri dari 3 bagian. Jadi ada tes wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensia umum, dan yang terakhir adalah tes karakteristik pribadi. Kemudian nanti setelah teman-teman lulus di SKD, teman-teman memenuhi persyaratan untuk lanjut ke tes berikutnya. Itu adalah tes seleksi kompetensi bidang. Yang mana tes seleksi kompetensi bidang ini akan disesuaikan dengan jabatan yang teman-teman lamar ya. Setelah nanti teman-teman dinyatakan lulus hasil integrasi SKD dan juga SKB, maka teman-teman nanti akan berlanjut pada tahap pemberkasan. Nah, di tahap pemberkasan inilah nantinya yang menjadi penentuan apakah teman-teman nanti berhak mendapatkan NIP untuk menjadi sebagai seorang CPNS ataukah tidak. Tapi nanti sebagai CPNS itu juga belum tentu akan lulus ya untuk lanjut ke PNS. Jadi nanti teman-teman selama menjadi CPNS, karena itu juga masih masa percobaan, teman-teman harus menunjukkan kinerja yang baik dan juga sikap yang baik. Kalau misalnya nanti kinerjanya baik, kemudian sikapnya juga baik, insya Allah nanti teman-teman bisa berlanjut untuk menjadi 100% PNS. Kemudian selanjutnya untuk komposisi soal sendiri. Untuk komposisi soal pada seleksi kompetensi dasar itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tadi saya katakan adalah tes wawasan kebangsaan, itu biasanya terkait nasionalisme, kemudian bela negara, terkait 4 pilar negara, kemudian tentang integritas, kemudian juga membahas tentang bahasa Indonesia. Nah, itu nanti terdiri dari 35 soal ya teman-teman. Jadi nanti dari 100 soal pada seleksi kompetensi dasar yang mana ini semuanya nanti pilihan ganda. 35 soalnya itu adalah tes wawasan kebangsaan, kemudian 30 soal itu adalah tes intelijensia umum, yang biasanya juga membahas 3 hal, yaitu verbal, kemudian numerik atau angka-angka perhitungan, kemudian juga figural atau tes gambar. Maksudnya ini nanti seperti tes IQ ya, kalau teman-teman yang pernah mengikuti tes IQ itu ada gambar-gambar, biasanya nanti setelah gambar ini nanti akan jadinya seperti apa. Nah, itu adalah tes figural untuk tes intelijensia umum ini. Kemudian untuk tes selanjutnya yaitu tes karakteristik pribadi, itu jumlahnya juga 35 soal. Yang mana tes karakteristik pribadi ini nanti biasanya membahas tentang bagaimana pelayanan publik, kemudian jejaring sosial, kemudian tentang seni budaya, kemudian tentang teknologi informasi dan komunikasi, dan juga tentang profesionalisme. Nanti bagi teman-teman yang ingin mengetahui secara detail seperti apa komposisi soalnya, nanti ada Permenpan nomor 23 tahun 2019. Jadi saya mengacunya pada Permenpan terbaru ya di tahun 2019 kemarin. Namun untuk tahun 2021 nanti karena belum ada pengumuman resmi juga, jadi memang kita belum tahu. Biasanya nanti ada kebijakan-kebijakan baru apa yang dimunculkan oleh BKN, nanti akan kita sesuaikan. Jadi teman-teman, nanti bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana komposisi soal dan lain-lainnya, nanti teman-teman bisa download filenya, akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi.
Jadi silakan nanti teman-teman baca dan teman-teman pahami dengan baik. Kemudian untuk sistem penilaiannya sendiri, untuk tes wawasan kebangsaan dan juga tes intelijensia umum itu, jika jawaban teman-teman benar, nanti poinnya adalah 5. Kemudian jika jawaban teman-teman salah, itu nilainya adalah 0. Jadi tidak ada nilai minus ya. Makanya saya sarankan di video tips lulus CPNS yang saya berikan beberapa bulan yang lalu, itu saya menyarankan untuk teman-teman silahkan menjawab seluruh soalnya. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang tidak dijawab. Karena toh tidak ada nilai minus yang teman-teman dapatkan ketika jawaban teman-teman salah. Kemudian untuk tes karakteristik pribadi, ini memang penilaiannya berbeda. Jadi tidak ada jawaban benar dan salah, melainkan adalah paling tepat sampai kurang tepat. Jadi setiap opsi jawaban itu nanti ada nilainya tersendiri. Jadi dari nilai 5, 4, 3, 2, 1. Jadi teman-teman juga untuk tes karakteristik pribadi ini jangan sampai nanti ada soal yang tidak teman-teman jawab ya. Kemudian yang bisa saya berikan saran terkait tes karakteristik pribadi ini, karena banyak yang bingung juga kemarin jawabannya harus seperti apa. Jadi sebenarnya karena di BKN itu tadi di Permenpannya sudah memberikan poin-poin apa saja yang dinilai, maka teman-teman sebenarnya bisa menyesuaikan. Jadi jika teman-teman dihadapkan dengan pilihan opsi jawabannya, teman-teman silahkan menyesuaikan. Kira-kira yang sesuai dengan Permenpan yang telah diberikan oleh BKN ini, yang mana yang lebih mengarah? Nah, teman-teman bisa mengarahkan seperti itu. Begitu juga untuk tes wawasan kebangsaan. Karena di tahun 2019 lalu banyak yang mengatakan bahwa untuk tes wawasan kebangsaan ini, tipe-tipe soalnya hampir sama seperti tes karakteristik pribadi. Nah, jadi teman-teman tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada beberapa poin juga yang dinilai oleh BKN. Maka teman-teman nanti silahkan menyesuaikan yang manakah yang paling sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari poin-poin yang telah dijabarkan oleh BKN tersebut. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu tips yang kemarin juga belum sempat saya sampaikan ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan membantu teman-teman nantinya untuk bisa lolos tes CPNS di tahun 2021 maupun tahun-tahun berikutnya. Kemudian sistem penilaian berikutnya, ketika nanti teman-teman sudah lulus seleksi kompetensi dasar dan teman-teman memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan, jadi kan memang kebijakannya itu berubah-ubah ya. Kalau di tahun saya itu aja, di tahun 2018 itu, karena memang pada saat itu passing grade-nya lebih tinggi, jadi pada saat itu tes karakteristik pribadi itu passing grade-nya adalah 143, dan itu sangat tinggi pada saat itu sehingga tidak lebih dari 10% dari peserta CPNS seluruh Indonesia yang lulus untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang karena tidak memenuhi passing grade utamanya di tes karakteristik pribadi ini. Sehingga pada tahun 2019 lalu passing grade untuk TKP itu diturunkan menjadi 126. Kemudian untuk tes wawasan kebangsaan juga diturunkan nih, yang di tahun saya di tahun 2018 itu 75, tetapi di tahun 2019 kemarin itu menjadi 65. Nah, untuk tahun-tahun ke depan, apakah ada kebijakan-kebijakan baru lagi? Nanti kita tunggu saja ya, jadi kita sesuaikan bagaimana kebijakan yang ada. Kemudian untuk seleksi kompetensi bidang, sistem penilaiannya itu untuk di daerah biasanya masih menggunakan CAT atau Computer Assisted Test. Namun yang saya baca juga di tahun 2019 lalu, untuk Pemda itu diberikan kesempatan jika ingin mengadakan satu tambahan tes lainnya. Tetapi yang saya tahu untuk Pemda kebanyakan masih hanya menggunakan CAT saja. Jadi mungkin masih banyak daerah yang belum memberikan tes tambahan. Kalau di tahun 2018 lalu sih, yang saya tahu untuk daerah itu semuanya masih menggunakan CAT. Kemudian untuk kementerian, lembaga, atau badan, itu biasanya mereka ada tes tambahan lainnya seperti misalnya interview, kemudian ada yang juga tes bahasa asing, kemudian ada juga yang tes praktek kerja. Jadi misalnya guru yang di bawah Kementerian Agama itu biasanya mereka ada micro teachingnya juga. Kemudian ada juga beberapa instansi yang melakukan tes samaptaan atau tes fisik. Kemudian ada juga yang melakukan tes psikotes atau tes potensi akademik. Nah, jadi ini nanti teman-teman silahkan menyesuaikan. Yang terakhir, kita masuk di bagaimana sih suasana pada saat pelaksanaan tes. Jadi, suasana pada saat pelaksanaan tes itu memang mungkin cukup menegangkan ya bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti tes ini. Termasuk saya pun pada saat itu juga memang baru pertama kali mengikuti yang namanya tes CPNS ini. Jadi, pada saat kita datang, itu nanti barang-barang yang kita bawa itu harus dikumpulkan di luar. Jadi, tidak bisa kita bawa masuk ke dalam ruangan tes.
Kemudian nanti kita juga akan diperiksa, jadi seluruh badan itu akan diperiksa apakah ada membawa barang-barang lain yang memang tidak diperbolehkan untuk dibawa masuk, jadi semuanya akan diperiksa. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh nonton berita, memang ada ya beberapa peserta tes itu yang sampai membawa jimat dan sebagainya, mana sebenarnya saya rasa itu tidak perlu. Jadi yang memang teman-teman harus persiapkan adalah teman-teman harus belajar, dan teman-teman harus berdoa memohon petunjuk agar diberikan pilihan jawaban yang terbaik ketika melaksanakan tes tersebut. Jadi saran saya tidak usahlah percaya dengan yang namanya jimat-jimat tersebut. Kemudian nanti pada saat masuk ke dalam, teman-teman nanti biasanya diberikan arahan terlebih dahulu bagaimana cara mengerjakan soal-soal tes CPNS-nya. Kemudian setelah itu teman-teman mulai mengerjakan soal-soal tes CPNS-nya dan diberikan waktu selama 90 menit. Nah, ketika teman-teman nanti sebelum waktu 90 menit, teman-teman sudah menjawab keseluruhan soal, teman-teman bisa mengakhiri langsung dan teman-teman langsung bisa menyaksikan atau melihat berapakah nilai yang teman-teman peroleh. Namun ketika teman-teman ingin menunggu hingga waktu pas 90 menit, nantinya selesai atau tidak selesai teman-teman ketika waktunya telah mencapai 90 menit, sistem pada komputer tersebut akan secara otomatis tertutup. Dan teman-teman juga akan bisa langsung melihat berapakah nilai yang teman-teman peroleh. Dan teman-teman bisa tahu apakah teman-teman lulus passing grade ataukah tidak. Selain itu, nanti di luar ruang tes itu biasanya disediakan monitor buat peserta lain maupun keluarga yang mendampingi teman-teman untuk melihat skor tes CPNS. Jadi di sana akan terlihat ketika teman-teman mengerjakan, ketika teman-teman benar jawabannya nanti bertambah 5, di sana akan terlihat updatean nilainya. Kemudian ketika teman-teman salah atau teman-teman merubah jawaban ternyata hasilnya salah, itu nanti terlihat jika berkurang. Jadi sebenarnya menurut saya dengan menggunakan sistem computer assisted test ini juga sebenarnya udah cukup transparan ya, karena selain teman-teman mengerjakan secara langsung di dalam, teman-teman diawasi secara langsung juga, di luar pun nanti ada yang mengawasi. Jadi ada juga CCTV-nya, ada layarnya yang memperlihatkan bagaimana teman-teman apakah benar-benar mengerjakan atau tidak. Kemudian di luar juga keluarga atau teman-teman yang lain bisa menyaksikan update dari nilai teman-teman selama mengerjakan soal-soal tes tersebut. Ya, itu tadi adalah beberapa hal yang teman-teman harus pahami ketika teman-teman nantinya baru pertama kali akan mengikuti tes CPNS. Terima kasih karena teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Saya doakan semoga teman-teman nantinya bisa mendapatkan hasil terbaik. Tetap terus semangat, tetap terus sebarkan kebaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!